Selamat malam. Perkenalkan nama saya Aryo Pratama Muhammad Dava dari jurusan Hubungan Internasional di kampus BINUS Kemanggisan dengan NIM 25020870004. Pada malam hari ini, saya akan melakukan sebuah presentasi yang berjudul Pentingnya Braindom sebagai Solusi Mengatasi Gangguan Kecemasan Masyarakat. Tujuan dari presentasi saya adalah untuk memenuhi jam dan waktu community service saya serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan mengangkat isu tersebut. Pertama-tama, izinkan saya melakukan share screen. Oke. Mengapa saya memilih topik tersebut adalah eh, penyakit mental merupakan isu yang cenderung serius, di mana berdasarkan PPT yang sudah tertera, penyakit mental juga dapat berpengaruh kepada penyakit fisik juga dan bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi dapat menyebabkan kematian ya. Oke, dengan lalu berikutnya adalah eh, saya sudah mencari beberapa data berdasarkan survei dan juga data-data yang lainnya. Dari data Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, dari 18.733 jiwa, mereka juga mengalami gangguan kecemasan, di mana karena adanya pandemi COVID-19, ada peningkatan sebanyak 6,8%. Lalu juga ada survei yang dilaksanakan pada tahun 2024, di mana masyarakat Indonesia juga memiliki penyakit mental dan tidak hanya terbatas pada fisik, di mana ada 1.000 responden, 28% tercatat mengalami gangguan kecemasan, di mana ada juga data yang tertera bahwa eh, gangguan kecemasan ini tidak hanya menimpa ma- em, remaja, tetapi juga menimpa orang dewasa. Untuk slide berikutnya, ini adalah alternatif untuk mengatasi gangguan kecemasan, di mana eh, metode tersebut disebut dengan nama brain dump. Tujuan dari brain dump ini adalah untuk mengeluarkan ide, pikiran, juga eh, kekhawatiran yang menjadi pemicu gangguan kecemasan ya, di mana tujuannya adalah untuk membantu melepas stres dan juga pikiran negatif. Oke, lalu saya akan membahas apa esensinya dari Braindom tersebut adalah eh, yang pertama, Braindom dapat membantu penderita gangguan kecemasan untuk mengatasi kewalahan. Bagaimana? Di mana dengan melakukan Braindom, para penderita gangguan kecemasan dapat mengatur kembali pikiran dan juga gangguan yang ada di dalam pikiran kita ya. Dan yang kedua ini juga mengorganisasi pikiran, di mana kita bisa mengorganisir apa yang harus kita pikirkan atau kita kerjakan terlebih dahulu. Lalu juga ada di slide berikutnya untuk mencegah pemikiran berulang ya. Maka eh, agar kita tidak terjebak untuk memikirkan beberapa hal yang sama, maka akan kita tumpahkan dengan metode Braindom ini. Dan juga eh, dengan menulis yang menjadi bagian dari teknik Braindom ini, kita juga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir jernih dan mengambil keputusan yang lebih tepat lagi. Oke, lalu saya akan mengenalkan kepada tiga tipe brain dump.
yaitu therapeutic writing. Ini lebih berfokus secara emosional, di mana kita memiliki pikiran-pikiran yang menyebabkan kecemasan. Dan dengan cara ini kita dapat meluapkan semuanya dalam sebuah tulisan, di mana tujuan ini untuk mengurangkan beban pikiran kita dari hal-hal yang dapat memicu kecemasan. Lalu juga ada creative brain dump. Ini lebih bersifat kreatif ya, di mana ketika kita memiliki banyak ide itu kita dapat meluapkannya dalam sebuah tulisan untuk eh, mengeksplor ide-ide yang kita miliki di dalam pikiran kita. Dan yang terakhir adalah Braindom in Information and Technology. Ini adalah ada kaitannya dengan website elektronik, namun kaitan tersebut tidak etis dalam memberikan jawaban atas pertanyaan ujian pada sertifikasi teknologi dan informasi. Oke, saya akan membahas mengenai langkah-langkah untuk melakukan eh, teknik Braindom. Yang pertama adalah Anda harus menyediakan waktu untuk melakukan teknik tersebut, dan jangan sampai aktivitas Braindom ini diganggu oleh aktivitas-aktivitas Anda yang lain. Lalu teknik kedua adalah Anda menulis dengan nyaman dan tidak terbatas, di mana apa yang ada di pikiran Anda tulislah dan jangan terlalu dipikir. Lalu langkah ketiga adalah eh, jangan sampai kita selektif dengan apa yang ingin kita keluarkan dan juga eh, yang tidak perlu dikeluarkan. Eh, Sebenarnya langkah tersebut terkait dengan langkah kedua, di mana eh, dengan begitu Braindom akan berefek lebih bagus lagi karena tidak adanya hambatan dalam berpikir. Dan langkah keempat adalah lakukan secara sadar, di mana kita tidak perlu berhenti. Ini masih terkait dengan langkah kedua dan langkah ketiga, namun lakukanlah dengan secara sadar, namun janganlah Anda membatasi diri Anda dengan melakukan langkah keempat ini. Dan yang terakhir adalah membaca hasil tulisan, di mana hal tersebut bersifat reflektif, di mana Anda bisa menganalisa apa yang sekiranya menjadi penyebab dari kecemasan Anda. Dan juga dengan demikian Anda juga dapat membantu untuk mencari solusi terhadap kecemasan terkait. Sebagai manusia, kita pasti akan mengalami yang namanya sebuah kecemasan. Namun, alangkah baiknya kita tidak melakukan eh, sebuah pelampiasan yang bersifat destruktif, di mana brain dump tersebut dapat meminimalisir eh, korban dari kecemasan untuk melampiaskan kecemasan mereka kepada hal yang bersifat konstruktif dan bahkan kreatif. Mungkin sekian dari presentasi saya. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat malam.